Halo semuanya, selamat datang kembali ya di perkuliahan Critical and Creative Thinking Skills. Dan bersama Bu Clara di sini. Nah, kali ini kita akan membahas logical fallacy atau yang dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan sesat pikir. Yuk, kita mulai ya. Oke, apa sih itu logical fallacy atau sesat pikir? Nah, sesat pikir dalam konteks logika itu adalah sebuah kesalahan dalam penalaran atau pemikiran yang menghasilkan kesimpulan yang tidak valid atau tidak sah. Ya, jadi sesat pikir ini dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk juga karena keliru dalam penggunaan aturan logika, juga karena bias kognitif, bisa juga karena manipulasi retorika yang tidak sah, atau juga karena informasi yang salah. Nah, salah satu penyebab kesesatan berpikir ini kadang-kadang karena pemaksaan prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Seseorang akan cenderung melemahkan argumen dengan bisa saja mendistorsi, menarik kesimpulan yang salah, atau menyalahgunakan bukti, atau menyalahgunakan bahasa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita bakal cukup sering nih menjumpai penggunaan logical fallacy ini atau sesat pikir, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Ada banyak sekali tujuan kenapa seseorang menggunakan cara berpikir yang sesat dalam berargumentasi, termasuk juga diantaranya adalah karena ada tujuan propaganda, ada tujuan tipu muslihat, atau sarana untuk mempengaruhi orang lain. Nah, makanya kemampuan untuk mengidentifikasi logical fallacy ini adalah modal penting yang perlu kita semua miliki. Nah, dengan modal kemampuan tersebut, kita semua dapat terhindar dari risiko penipuan yang bisa terjadi kapan saja. Oke, ada berbagai macam kesalahpahaman umum atau logical fallacy ini. Ada banyak sebenarnya ya, tapi hari ini kita akan bahas 6 di antaranya. Ya, yakni yang pertama adalah ad hominem, yang kedua adalah tu quoque, yang ketiga kausalitas palsu, yang keempat adalah fallacy of the majority, yang kelima fallacy of ignorance, dan yang terakhir adalah atau enam adalah overgeneralization. Oke, kita akan mempelajari seperti apa sih keenam logical fallacy ini. Kita mulai dengan yang pertama dulu ya, ad hominem tuh ya. Ad hominem ini adalah jenis kesalahan logika yang terjadi ketika seseorang itu menyerang karakter atau sifat pribadi lawan mereka ya, lawan berargumen itu ya. Jadi tidak menangani argumen yang sebenarnya, tapi berbelok menyerang baik itu karakter, sifat atau pribadi mereka yang diajak berargumentasi. Nah, ini sebenarnya adalah taktik yang tidak sah ya dalam berdebat atau berargumentasi karena kan mengalihkan perhatian ya dari substansi argumen yang sebenarnya. Dan tentunya ini mengganggu proses komunikasi yang sehat dan produktif. Nah, ad hominem ini bisa berupa yang pertama adalah menyebutkan cacat fisik atau penampilan seseorang untuk melemahkan argumen mereka. Jadi berbelok kemudian menyerang cacat fisik seseorang. Yang kedua, menyebutkan latar belakang pribadi atau sejarah seseorang tanpa ada relevansinya terhadap argumen yang sedang dibahas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata kasar atau penghinaan atau serangan pribadi terhadap lawan argumen. Contohnya, contohnya saja kalau ada dua orang yang sedang berdiskusi atau berdebat ya, si A mengatakan, coba deh bro, lo nggak usah terlalu posesif deh sama cewek lo, dia juga butuh ruang sendiri kali, ujar seorang cowok yang jomblo. Nah, si A ini ceritanya cowok yang jomblo dan yang dinasihati adalah B. Lalu B ini menjawab gini, halah lo aja masih jomblo aja, sok-sokan menasihati gue yang pacaran gitu. Dia jawabnya. Nah, ini kan berarti menyerang orang yang memberikan nasihat tersebut ya, jadi tidak membahas substansi argumen itu sendiri. Nah, jadi ini salah satu contoh ad hominem tersebut. Jadi penting untuk diingat kalau argumen ad hominem ini tidak akan membantu untuk memahami atau menilai argumen secara rasional ya, karena berbelok arah kan. Dalam diskusi dan debat yang sehat, fokusnya seharusnya selalu pada substansi argumen itu sendiri dan bukti yang mendukung atau yang mengarah pada kesimpulan yang benar. Jadi bukan pada hal yang lain seperti karakter atau sifat atau keadaan atau pribadi individu yang menyampaikan argumen tersebut. Oke, itu yang pertama tadi, ad hominem. Lalu yang kedua adalah yang disebut dengan tu quoque. Nah, tu quoque ini berasal dari bahasa Latin yang artinya tuh kamu juga. Nah, ini adalah
jenis kesalahan logika yang terjadi ketika seseorang mencari atau mencoba membelokkan dan mengalihkan perhatian dari argumen atau kritik dengan menunjukkan bahwa lawan argumen mereka juga melakukan tindakan atau kesalahan yang sama atau serupa. Dengan kata lain, mereka mencoba membela diri dengan mengatakan, lo juga, atau kamu juga melakukan hal yang sama. Tapi tidak menanggapi kritik atau argumen dengan benar. Nah, contohnya, misalnya di sini ya, ada 2 orang, yang satunya menasihati, udahlah jangan merokok lagi, berbahaya tuh buat kesehatan lo. Tapi dijawabnya dengan, tapi lo sendiri minum minuman beralkohol, yang juga berbahaya bagi kesehatan. Nah, itu jadi gantian menyerang, lo aja juga melakukan hal yang sama atau serupa. Dalam contoh ini kan si perokoknya mencoba mengalihkan perhatian nih dari argumen tentang merokok dengan menunjukkan tindakan buruk yang juga dilakukan oleh orang yang memberikan kritik. Oke. Nah, jadi penting untuk diingat bahwa meskipun seseorang mungkin melakukan kesalahan atau tindakan yang sama dengan orang yang lain, tentunya itu seharusnya tidak mengubah validitas argumen atau kritik yang diberikan. Kritik atau argumen harus dinilai berdasarkan fakta dan bukti yang ada ya, bukan dengan mencoba mengalihkan perhatian dengan mengatakan bahwa orang lain juga melakukan hal yang sama. Nah, ini sesat pikir ya namanya. Namanya adalah sesat pikir tu quo kue. Dan ini merupakan salah satu bentuk dari pelenyapan tanggung jawab pribadi dengan cara yang tidak sah untuk merespons pada argumen. Oke, itu yang kedua. Kita lanjutkan dengan yang ketiga. Nah, yang ketiga ini namanya kausalitas palsu. Nah, sesat pikir kausalitas palsu atau kausalitas salah ini adalah jenis kesalahan logika yang terjadi ketika orang itu membuat asumsi bahwa karena 2 peristiwa terjadi bersamaan atau berurutan, maka satu peristiwa itu menjadi penyebab dari yang lain. Padahal kan nggak selalu begitu ya. Nah, dalam sesat pikir yang seperti ini, orang menghubungkan 2 peristiwa tanpa bukti yang memadai atau tanpa dasar yang kuat, kemudian menyatakan bahwa ada hubungan sebab akibat yang ada antara keduanya. Nah, dalam banyak kasus peristiwa seperti ini tuh mungkin hanya bersifat korelasi atau kebetulan saja ya. Bukan karena satu peristiwa sebenarnya menyebabkan yang lain. Contoh sederhananya saja deh, ini contoh sesat pikir atau kausalitas yang salah itu misalnya begini, ada orang bilang, setiap kali saya membawa payung, hujan turun. Lalu dia mengambil kesimpulan bahwa, memang payung ini penyebab hujan. Ya. Nah, dalam contoh ini kan ada korelasi antara membawa payung dengan hujan turun. Tapi kan tidak berarti bahwa membawa payung itu adalah penyebab hujan ya. Mungkin saja kebetulan saja setiap kali dia bawa payung hujan turun gitu. Atau sebenarnya ada faktor lain kan yang mempengaruhi cuaca gitu. Oke, jadi sesat pikir kausalitas salah atau kausalitas palsu ini tentunya dapat mengganggu penalaran yang benar karena mengabaikan bukti yang kuat dan mengabaikan analisis yang cermat untuk bisa menentukan apakah memang ada hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan yang lain yang berjalan secara berurutan tersebut. Nah, jadi kita perlu selalu mencari bukti yang kuat dan rasionalitas yang mendukung klaim kausalitas, cause and effect, sebelum mengasumsikan bahwa satu peristiwa itu menyebabkan yang lain. Oke. Nah, berikutnya yang kelima ini ya, fallacy of the majority. Ini yang keempat, sorry. Oke, yang keempat. Nah, fallacy of the majority ini kadang-kadang disebut juga kesalahan mayoritas gitu ya. Nah, fokus pada jadi sesat pikir fallacy of the majority ini karena kesalahan yang dilakukan bersama-sama. Ini kadang-kadang disebut juga dengan bandwagon fallacy gitu. Jadi jenis kesalahan logika yang terjadi karena seseorang itu mencoba mendukung argumen dengan mengklaim karena mayoritas orang melakukan hal itu atau mempercayai hal itu, maka tentunya itu dianggap benar atau dianggap baik. Ya. Jadi kalau banyak orang yang melakukannya atau mengatakannya, dianggap seolah-olah itu adalah benar atau baik. Nah, contoh sederhananya lagi nih, ya masih tentang merokok tadi. Jadi dikatakan ada yang mengatakan banyak sekali orang yang merokok. Jadi merokok itu pasti tidak berbahaya bagi kesehatan. Buktinya kan masih dilakukan oleh banyak orang. Nah, ini dalam contoh ini argumen tersebut mencoba meyakinkan bahwa merokok itu aman karena banyak orang melakukannya. Namun tentu saja ini sebuah kesalahan logika karena meskipun banyak orang yang masih merokok, bukan berarti itu adalah tindakan yang aman atau tindakan yang benar. Nah, sesat pikir ini mengabaikan pentingnya bukti, data, atau argumentasi yang solid untuk bisa mendukung klaim atau
tindakan tertentu ya. Jadi hanya karena banyak orang yang melakukan atau mempercayai sesuatu, tentunya kan belum tentu membuat hal tersebut menjadi benar atau beralasan gitu. Karena validitas suatu klaim atau tindakan itu harusnya dinilai berdasarkan bukti, berdasarkan argumen yang kuat, berdasarkan analisis yang cermat, dan bukan berdasarkan berapa banyak orang yang melakukannya atau yang mempercayainya. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima itu adalah fallacy of ignorance. Nah, sesat pikir fallacy of ignorance ini biasa juga disebut ketidaktahuan sebagai penjelasan. Ya, artinya ini adalah salah satu jenis kesalahan logika juga yang terjadi ketika seseorang itu berargumen bahwa sesuatu itu bisa benar karena belum ada bukti yang membuktikan bahwa itu salah. Ya, tidak ada bukti yang membuktikan bahwa sesuatu itu salah, maka sesuatu itu dianggap benar. Nah, ini kan salah ya. Bukan berarti bahwa kalau belum ada bukti kalau itu salah, belum tentu itu kan benar ya. Nah, ini namanya ketidaktahuan, namanya fallacy of ignorance tadi ya. Ketidaktahuannya ini digunakan menjadi dasar untuk membuat klaim. Sementara seharusnya kan argumen itu harus didasarkan pada bukti yang positif. Jadi bukan karena tidak tahu berarti klaimnya bisa dibuat ya. Justru harus ada bukti yang positif untuk mendukung klaim tersebut. Oke, contoh sesat pikir ketidaktahuan sebagai penjelasan atau fallacy of ignorance ini adalah contohnya ada orang yang mengatakan tidak ada yang dapat membuktikan bahwa alien itu ada. Jadi mereka itu pasti ada. Nah, dalam contoh ini argumen tersebut mencoba mendukung klaim bahwa alien itu ada karena belum ada bukti yang membuktikan bahwa mereka itu tidak ada. Nah, seharusnya kan kurangnya bukti bahwa sesuatu tidak ada itu tidak secara otomatis bisa mengesahkan keberadaannya kan ya. Oke, contoh yang lainnya lagi mirip ya. Tidak ada yang dapat membuktikan bahwa peri itu ada, jadi mereka pasti ada gitu. Jadi mereka pasti tidak ada. Nah, ini contoh yang berikutnya ini argumen tersebut mencoba menyimpulkan kalau peri itu tidak ada karena belum ada yang membuktikan keberadaan mereka, belum pernah ada yang lihat ya dengan mata kepala sendiri. Oke, jadi ini sama dengan bukti tidak adanya bukti positif ya di sana. Nah, jadi sesat pikir ini melibatkan ketidaktahuan atau ketidakpastian tentang suatu hal yang dijadikan dasar untuk membuat klaim yang mungkin tidak beralasan. Seharusnya dalam penalaran yang baik, klaim seharusnya didasarkan pada bukti yang positif, yang mendukung, ya, bukan hanya pada ketidakpastian atau ketidaktahuan tentang hal tersebut. Oleh karenanya penting bagi kita untuk menghindari nih sesat pikir yang semacam itu dan mencari bukti yang relevan untuk mendukung argumen atau klaim kita, bukan malah pokoknya karena tidak tahu, gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir itu yang disebut dengan overgeneralization. Oke. Overgeneralization ini sering juga disebut dengan hasty generalization atau generalisasi yang tergesa-gesa. Nah, ini merupakan kesesatan berpikir karena melibatkan pencapaian generalisasi induktif yang berdasarkan bukti yang tidak mencukupi. Buktinya belum cukup, tapi sudah tergesa-gesa diambil kesimpulan. Generalisasi tergesa-gesa ini pada dasarnya membuat kesimpulan yang terburu-buru ya tanpa mempertimbangkan semua variabel atau bukti yang cukup. Nah, itu. Oke, contohnya nih. Contohnya itu ada pernyataan gadis itu kena ghosting cowok yang sudah memacarinya atau mengencaninya selama 1 tahun. Lalu kesimpulan yang diambil, klaim yang diambil adalah memang semua cowok itu brengsek. Oke, kan ini tentunya overgeneralization ya, hanya dari satu kasus saja, mendengar satu kasus langsung digeneralisasi bahwa semua cowok itu brengsek. Nah, ini adalah salah satu bentuk sesat pikir. Itu yang harus dihindari. Oke, nah itu tadi ada 6 kesesatan berpikir yang kita bahas hari ini yang sering terjadi ya. Jadi mari kita selalu bijak dalam menggunakan logika, karena bahaya jika kita terperangkap atau bahkan kita menjadi terhasut dengan kesesatan berpikir seseorang. Semoga penjelasan saya tadi bermanfaat dan sekarang waktunya kita untuk berlatih. Kalau kalian ingin ikut latihan atau ingin bertanya tentang sesat pikir ini, ikuti perkuliahan saya di Universitas Pembangunan Jaya. Sampai jumpa.